Saudara-saudara, kita kembali membaca kitab suci dari kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kitab Keluaran buku kedua dalam kitab suci pasal ke-20. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Allah Tuhanmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6 semua membaca, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Atau terjemahan lain ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anak, kepada keturunan yang tiga dan keempat bagi orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada orang-orang yang berpegang perintahku, yang mencintai aku sampai ribuan generasi. Jadi bukan beribu-ribu orang, ribuan generasi. Mari kita berdoa sekali lagi. Tolonglah kami, berilah pencerahan kepada kami, bukalah hati kami, berilah pengertian kepada kami, kesadaran rohani kepada kami, sehingga kami yang tidak layak dipatutkan oleh Roh-Mu yang kudus menerima firman yang penting ini. Dengar doa kami. Kami serahkan hamba-Mu yang hina ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita selesai membahas hukum pertama. Di luar aku, engkau tidak boleh ada Allah yang lain. Ini bukan ikatan, ini bukan kesempitan, ini bukan tekanan, ini bukan batasan daripada Taurat. Karena Taurat Allah adalah Taurat yang memberi kebebasan, bukan Taurat yang mengikat. Tetapi kebebasan yang tidak pernah ada ikatan, itu bukan kebebasan, itu kebuasan. Kebebasan yang tidak ada limit, yang tidak ada jalur untuk mengikat, adalah kebebasan yang barbar. Kebebasan barbar, kebebasan yang tidak ada limit, itu kebebasan yang mematikan, bukan kebebasan yang menjamin hidup dan kebebasan yang menjamin kebebasan itu sendiri. Itu sebab Tuhan membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan di dalam negara Mesir. Keluarkan mereka daripada perbudakan itu, lalu mereka diberi sesuatu kebebasan kembali kepada Allah. Dan kebebasan yang kembali kepada Allah tidak berarti kebebasan untuk memilih Allah macam-macam. Maka kebebasan beragama. Bagi kaum umat pilihan, mereka harus tahu inilah kebebasan yang patuh kepada kebenaran. Bukan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan tanpa bertanggung jawab, tanpa arah, dan tanpa objek tertentu daripada ibadah. Karena Allah itu Allah yang sejati, dan Dia berkata, di luar aku engkau tidak boleh ada Allah yang lain. Semua dewa di Mesir
itu adalah ciptaan. Dan ciptaan itu bukan Allah. Ciptaan dicipta oleh Allah. Maka barang siapa menyembah yang dicipta, dia melanggar yang mencipta. Barang siapa mempersamakan yang dicipta dengan yang mencipta, dia secara tidak langsung menghujat yang mencipta. Barang siapa menyembah yang dicipta dan tidak menyembah kepada yang pencipta, dia sedang menjual diri dan mengorbankan hak sebagai manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah, yang diberikan mandat untuk menguasai segala sesuatu yang dicipta. Semua yang dicipta di bawah manusia, yang mencipta di atas manusia. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah, dan manusia dicipta untuk kembali kepada Allah. We are created by God through His Son Jesus Christ and for God. Kita dicipta oleh Tuhan melalui Kristus Tuhan untuk hidup kembali kepada Tuhan. Dengan demikian sumber hidup kita adalah Sang Pencipta. Tujuan dan objek ibadah kita juga adalah Sang Pencipta itu sendiri. Sehingga kita datang dari Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, kita dicipta oleh Tuhan, kita hidup bagi Tuhan. Maka Tuhan mengatakan ini adalah perintah pertama. Perintah pertama adalah monoteisme. Perintah pertama tidak ada kompromi, tidak ada terkecuali, tidak ada kebebasan liar yang diizinkan. Engkau tidak boleh mempersamakan semua yang bukan Allah di tengah-tengah ciptaan untuk mengganti saya. Engkau tidak boleh mengganti saya dengan yang saya cipta. Engkau tidak boleh menyebut Allah di luar saya yang adalah sendirinya Allah. Besides I myself as a true God, there is no God. You should not believe, should not worship other God, should not serve other God, because they are not God. Ini perintah pertama. Saya sudah memberikan khotbah berapa kali, dan saudara, saya percaya sudah sangat jelas secara prinsip, secara merinci. Seumur hidup engkau mesti belajar lebih dalam, lebih luas untuk mengerti lebih akurat firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita mulai masuk ke dalam perintah kedua di dalam 10 hukum. Sebagaimana saya katakan, 10 hukum telah menjadi hukum dasar semua hukum. Telah menjadi satu prinsip dan pedoman semua hukum di seluruh dunia. Hukum di dunia hanya mengikatkan relasi horizontal antara pribadi manusia dengan pribadi manusia. Tetapi hukum diberikan oleh Allah dimulai daripada mengikatkan tali hubungan antara pribadi manusia secara vertikal dengan Allah. Baru mungkin mempunyai kemungkinan, kekuatan, bijaksana dan tanggung jawab untuk melakukan ikatan hubungan pribadi dengan pribadi secara horizontal di dalam dunia ini. Ini sebab the vertical relationship determines the value of the horizontal relationship. Hubungan dengan Tuhan Allah menetapkan nilai dari hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum pertama tentang Tuhan. Hukum kedua tentang yang dipertuhan, tetapi yang bukan Tuhan. Bagaimana perintahnya? Tuhan berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu. Nah, di sini adalah berdasarkan cinta Tuhan memberikan perintah. Perintah bukan berdasarkan benci. Perintah bukan berdasarkan sempit. Perintah bukan berdasarkan mengekang. Perintah berdasarkan cinta kasih. Nah, dalil ini dan pengertian yang begitu mendalam itu diutarakan oleh Rasul Paulus. Karena segala perintah adalah konklusinya menjadi cinta kasih. Karena cinta kasih adalah kesimpulan dari segala perintah, segala peraturan yang diberikan.
Kenapa berdasarkan cinta? Karena Allah itu cinta adanya. Di dalam Alkitab tidak tulis Allah berdasarkan benci memberikan perintah. Allah berdasarkan hukum memberikan perintah. Allah berdasarkan cinta kasih memberikan perintah. Sama seperti seorang ibu mengatakan, anak jangan taruh tangan di atas api dapur. Nah, ini perintah. Engkau jangan taruh tanganmu di atas kompor. Perintah ini adalah menahan, mengekang, membatas kebebasan anak itu. Iya. Tetapi batasan kebebasan dengan perintah mengikat seperti ini perlu tidak? Perlu sekali. Karena apa? Karena anak itu utuh. Tapi kalau tangannya berada di api kompor, tangan itu akan menjadi rusak, akan menjadi sama sekali tidak lagi berfungsi normal. Karena api akan membakar dia, menghancurkan organisme yang berada di tubuhnya. Sehingga perlu satu perintah. Dan perintah itu mengatakan jangan, engkau tidak boleh. Waktu perintah diberikan, itu motivasi dasarnya adalah cinta kasih. Demikian Tuhan mengasihi isi dunia. Maka Tuhan memberikan peraturan, Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan hukum-hukum. Dan dasar semua hukum yang berada di 10 hukum, motivasinya cuma satu, yaitu cinta. Karena Tuhan mencintai kita, maka Tuhan memberikan hukum kepada kita. Dan Tuhan yang cinta adalah cinta dari kecemburuan yang suci. Nah saudara-saudara, the holy jealousy, satu cemburu yang suci, itu menjadi satu motivasi yang khusus di dalam memberikan perintah yang kedua ini. Ini di sini Tuhan mengatakan, jangan kau membikin rupa melalui apa yang kau lihat di atas dan di bawah. Di atas itu ada tempat surga, ada bintang-bintang dan ada hal-hal yang lain. Misalnya malaikat dicipta oleh Tuhan. Dan jangan engkau membuat rupa-rupa menyerupai sesuatu di bawah yang dicipta oleh Tuhan. Engkau membuat tempat seperti kuda, bikin seperti sapi, bikin bentuk patung-patung seperti binatang-binatang. Nah kalau demikian, kita akan memikirkan di dalam dua aspek. Aspek pertama, apakah memang kitab suci melarang seni rupa? Kedua, apakah sebabnya? Kalau tidak melarang seni rupa, kenapa diberikan perintah seperti ini? Bukankah kita melihat banyak barang yang paling indah justru adalah barang-barang yang mempunyai garis pembentukan melalui ciptaan Tuhan yang begitu hebat rancangannya, yang begitu bagus itu alurnya, garisnya, pembentukan itu. Bukankah itu satu ciptaan Tuhan yang super, yang luar biasa? Saudara-saudara, engkau melihat semua yang dicipta oleh Tuhan itu diberi bentuk, selain diberikan substansi sebagai sesuatu bahan di dalamnya. Ada bentuk di luarnya yang mengakibatkan kelihatan enak dipandang dan kelihatan seni luar biasa. Waktu kita melihat sesuatu yang seni, yang bagus, kita ingin melihat lagi. Setelah ingin melihat, kita menikmati. Setelah menikmati, kita mengingatkan. Sudah kita mengingatkan, kita menikmati lagi melalui imajinasi dan memori. Nah ini semua adalah salah satu aspek daripada hidup manusia yang sangat bernilai. Saudara-saudara, kenapa engkau minta foto dari pacarmu? Karena bentuk mukanya dan sesuatu perasaan yang kau terima itu, engkau tidak mau berhenti pada waktu engkau berpisah dengan dia. Engkau ingin meneruskan dengan sesuatu bentuk yang engkau boleh melihat. Dan lihat ini mengakibatkan engkau ingat kembali engkau pernah bertemu dengan dia. Engkau ingat kembali berapa manis senyumnya, berapa bagus parasnya. Sehingga pada waktu engkau harus pisah, sesuatu yang terus berada, continue di dalam memorimu, berada di dalam kesan, membuat engkau menyambung hidup yang didampingi dengan seni yang menolong keadaan perpisahan itu. Nah ini adalah suatu hal yang fakta. Itu sebab
negara-negara yang mempunyai seni yang tinggi selalu menarik banyak orang pergi melihat seni yang ada pada mereka. Saudara-saudara, satu museum yang namanya Louvre yang berada di Paris, pengunjungnya satu tahun lebih dari 4 kali orang yang datang ke Indonesia. Saudara-saudara, maka mereka bisa dapat devisa berapa banyak? Satu kali ke Perancis dari Asia lebih $1.000. Lalu di Paris hidup satu hari lebih dari $200. Lalu masuk satu kali ke museum itu enggak bayar kira-kira $20. Kalau sore lebih murah, itu fair. Louvre adalah satu museum yang fair dan puluhan juta yang masuk. Bayangkan kalau 3.650.000 orang masuk, berarti satu hari itu berapa orang yang masuk? Adalah 10.000 orang masuk. Kalau satu hari 1.000 orang masuk, lalu satu tahun itu baru 360. Kalau satu hari 1.365.000 satu tahun. Kalau 365 juta berarti satu hari 10.000 orang masuk. Kalau lebih dari 20 juta satu hari beribu-ribu orang masuk. Museum itu bagaimana menampungnya? Kenapa mereka masuk? Karena dia museum itu adalah benda-benda seni yang bermutu tinggi luar biasa. Venus de Milo berada di Louvre. Victory of Samothrace berada di Louvre. Mona Lisa berada di Louvre. Bukan saja demikian, gambaran Mona Lisa yang besarnya cuma kira-kira lebarnya tidak lebih daripada 80 cm, tingginya tidak lebih daripada 130 cm. Itu bukan saja dipelihara dengan baik, dipasang kaca anti peluru, dan ada 2 ajudan yang bawa senapan yang mahal sekali dan dilatih ketat sekali untuk menjaga. Nah, saudara-saudara, dengan keadaan seperti ini, maka lukisan yang ada di Louvre lebih 10.000 biji. Lalu ukiran, patung, segala sesuatu benda seni, artefak itu yang disimpan di dalam, saudara mungkin tidak akan percaya, lebih 3 juta barang. Lalu British Museum 9 juta barang. Lalu Leningrad 3 juta barang. Lalu New York Metropolitan Museum lebih 3 juta benda yang tersimpan, terkoleksi di dalam. Nah, itu semua barang benda-benda yang indah sekali, sehingga itu menjadi satu kristalisasi bijaksana dan kesenian kreativitas manusia sepanjang beribu-ribu tahun. Saudara-saudara, demikian engkau pergi ke Taipei Palace Museum yang mempunyai 467 barang, dan itu mewakili benda-benda yang paling penting di dalam sejarah 8.000 tahun orang Tionghoa di dunia ini. Sehingga barang-barang yang paling hebat di dalam perunggu, di dalam porselen yang tidak mungkin dibandingkan oleh seluruh dunia berada di situ. Nah, dengan demikian kita melihat itulah satu hal kreativitas yang diberikan oleh Tuhan akhirnya menjadi sesuatu seni yang ditinggalkan di dunia menjadi nilai tinggi sekali. Tetapi di dalam pasal ke-20 ayat kedua di sini dikatakan, jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan ada di bumi. Di atas ada burung, ada semua binatang yang berterbang. Jangan bikin patung bagi mereka. Di bumi ada kerbau, ada sapi, ada domba, ada anjing, ada kuda, semua binatang yang dicipta oleh Tuhan di dunia, dan juga ada pohon. Jangan bikin patung serupa dengan itu. Dengan demikian kita melihat banyak orang Kristen tidak mengerti apakah ayat hari ini. Tapi kita waktu masuk gereja Katolik, patungnya Petrus, patungnya Paulus, patungnya Bartolomeus, patungnya Yohanes. Jadi ini pelanggaran atau ini bukan pelanggaran? Apa arti daripada ayat ini? Ayat ini memerintahkan dengan tujuan apa? Tujuannya pasti dengan motivasi cinta kasih. Allah memberikan perintah, dan perintah itu mengatakan jangan. Kalau jangan berarti tidak boleh. Kalau tidak boleh, akhirnya bagaimana dengan hidup kesenian manusia? Saudara-saudara sekalian,
manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengerti seni tinggi. Saya tidak katakan binatang tidak mengerti seni. Mereka waktu cari jodoh juga melihat yang lebih bagus kok. Jadi mereka juga ada seninya. Tapi seni selain instinktif, selain daya dasar di dalam kebutuhan seks mereka, apakah mereka mempunyai seni universal? Mempunyai seni yang melampaui homogenis mereka, mengerti secara universal, mengerti segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan di luar hidup dasar dan insting daya dasar mereka. Saya tidak tahu. Saya tidak melihat. Di dalam hal ini kita melihat manusia satu-satunya makhluk yang dicipta dengan diberikan daya cipta. We are created with the creativity. And God is original creator. He created us with His creativity implanted in us. Allah menanamkan kreativitas yang adalah dimiliki oleh Dia sendiri dan dijadikan tetap sebagian untuk ditanam di dalam diri manusia. Sehingga manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa menciptakan seni. Allah tidak membuat musik, tapi Allah membuat segala lingkungan yang merangsang musik. Sehingga waktu engkau melihat itu air terjun, engkau mendengar hujan, hari lintar, engkau ingin menyatakan melalui suara, mengembalikan pengertian seperti itu. Sehingga waktu engkau melihat burung, engkau melihat bunga, engkau melihat laut, engkau ingin mempunyai sesuatu pujian, sesuatu pengutaran melalui harmonis, melodi dan ritma. Akhirnya musik tercipta. Saudara-saudara, Allah tidak ciptakan musik langsung. Allah menciptakan segala potensi untuk merangsang insting musik dikaryakan menjadi satu komposisi musik. Sehingga Beethoven dia simfoni ke-6, dia bagian pertama melukiskan berapa luasnya itu halaman dan itu sesuatu alam yang begitu indah. Jadi melalui lagu itu engkau membayangkan suatu keindahan dari alam yang diciptakan. Pada bagian kedua, dia menuliskan tentang sungai yang jernih di dalam gunung. Itu membuat engkau merasa rimba dan sungai begitu indah. Lalu burung-burung berkicau di dalam dengan alat-alat musik yang berbeda. Sampai bagian ketiga, engkau mendengarkan itu orang berdansa-dansa. Petani-petani karena panen mereka senang sekali. Di tengah-tengah senang mulai gerimis dan suara biola langsung seperti gerimis turun. Sesuai itu hari lintar, lalu guntur yang besar dengan timpani, dengan tiupan yang panjang. Engkau rasa betul-betul sedang menghadapi angin ribut. Selesai itu baru terakhir sudah semua menjadi tenang sekali, seolah-olah yang ketutup mata dengan musik. Langit menjadi biru lagi jelas. Lalu orang memuji Tuhan dengan lagu bersyukurlah kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah kepada kita. Dan diakhiri dengan dua suara pam pam. Itu wakil amin. Nah saudara-saudara, saya kalau ngomong begitu saudara, apa sih itu? Apa sih itu? Karena dari kecil maunya dangdut, keroncongnya itulah. Nah, kalau diajak dengan musik tidak mau. Saudara-saudara, itu amin. Dan di dalam semua daripada musik Beethoven, saya membuat dua wakil. Pertama, simfoni kelima itu nasib umat manusia. Simfoni kedua, ciptaan Allah, alam yang indah. Di dalam nasib, seperti nasib mengetuk pintu, engkau akan cilaka. Lalu perjuangan manusia bagaimana melewati pergumulan yang berat
kita berperang di dalam kesusahan, kepedihan, perjuangan, kemiskinan, peperangan, sakit dan bahaya. Itu dilukiskan oleh musik. Itu semua kiasan. Itu semua tidak ada bentuknya. Sampai akhirnya adalah manusia menang. Tadadidam, tadidadam, tidadadim, tam tim tam tem tem tam tem tim tim tem, terus naik. Akhirnya manusia mengalahkan nasib yang malang. Itu satu perjuangan yang dilukiskan musik. Tetapi waktu selesainya itu adalah penyelesaian yang paling susah. Karena apa? Tidak berhenti-berhenti. Seperti orang mau mati tidak bisa putus napasnya. Dengar saja. Berapa detik, puluhan detik simfoni tidak bisa selesai. Karena itu berdasarkan perjuangan manusia. Tetapi menikmati cinta kasih Tuhan dalam alam yang dicipta dengan indah sekali. Beethoven tulis selesainya hanya 2 istilah. Tim, tam, selesai. Amin. Jadi di situ mengerti bagaimana perjuangan yang sulit dan ciptaan Tuhan yang indah dikontraskan dengan luar biasa. Saudara baru dengar apa yang saya uraikan ini tidak ada di buku. Ini semua interpretasi original. Nah, saudara-saudara sekalian, jikalau engkau melihat begini, maka Allah menciptakan segala sesuatu. Lalu kita memikirkan tentang hal itu. Maka yang disebut seni di dalam pengertian orang-orang Greka itu adalah imitation of the nature. Jadi jangan heran, anakmu yang masih kecil umur 3 coret-coret di atas jubin muka orang dengan cara menggambar 2 mata, lalu 1 hidung segitiga, lalu giginya kotak-kotak 1, 2, 3, 4. Itu seperti dia mau mengimitasi alam semesta. Nah, ini adalah satu definisi daripada Aristotle. Definisi Aristotle mirip dengan pengertian daripada Plato. Art is merely an imitation of the nature. Jadi yang kita lihat gunung begini, kita gambar begini. Kita melihat burung begini, kita gambar begini. Waktu kita gambar dan akhirnya mirip sekali, kita akan senang luar biasa. Karena kita tahu, saya juga bisa gambar ya. Saudara-saudara, ada orang gambar kuda jadi anjing ya. Ada orang gambar bola jadi kentang ya. Apa saja digambar, nah mirip. Kalau engkau gambar nah mirip, engkau akan sungkan sendiri kan. Akhirnya sudahlah, terus dirobek. Nggak usah lihat, jelek, terus dibuang. Tapi kalau gambarnya mirip sekali, pasti engkau simpan kan. Engkau lihat lagi, boleh juga buah ini ya. Engkau pigorakan atau engkau kasih tahu sama orang lain, I can draw this beautiful. Kenapa? Karena mirip. Nah, mirip itu hanya langkah pertama. Di dalam pengertian seni, Aristotle sama Plato mengatakan art is merely an imitation of the nature. Imitation itu perlu tidak? Perlu sekali. Karena apa? Kita kangen, kita mau ingat. Waktu kita mau ingat, tidak ada sesuatu yang membantu kita ingat. Pasti kita cari bahan untuk membuat kita bisa lebih ingat. Saudara-saudara, kalau ayat ini diketat dan dimengerti secara harafiah, engkau tidak boleh ada foto. Karena apa? Itu adalah gambar serupa dengan orang yang dicipta oleh Tuhan. Betul tidak? Orang Islam mengketatkan ayat ini, maka di masjid tidak ada burung, tidak ada bunga, tidak ada barang ciptaan, hanya ada lambang garis daripada geometrik, garis ilmu ukur, itu saja. Tetapi gereja Katolik ada orang, ada malaikat, juga ada setan. Saudara kalau lihat itu di atasnya bangunan gereja yang namanya Notre Dame di Paris, itu talang-talangnya itu ada binatang-binatang seperti setan, lalu dijadikan tempat memuntahkan air kotor dari talang. Jadi air dari tinggi turun pak talang, waktu keluar dari talang itu binatang seperti setan yang mau diusir keluar, tapi lekat terus di gereja karena dia harus ditaruh di tepi. Seperti Tuhan mempunyai kuasa mengusir mereka keluar, dan mereka keluar. Kalau sudah keluar dah balik lagi, mana bisa kelihatan itu, maka mesti cekat di situ. Nah, itu adalah binatang-binatang atau adalah monster-monster yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Itu dilambangkan iblis. Jadi di dalam Notre Dame, di dalam Chartres, di dalam itu Rush,
dan semua katedral yang paling besar, engkau melihat ada malaikat, engkau melihat ada orang suci, ada Yesus, ada rasul dan sebagainya. Kalau begini, apakah itu melanggar ini? Karena di sini dikatakan, jangan membuat bagimu patung, jangan membuat sesuatu yang merupai apa yang ada di langit. Tidak boleh ada. Kalau tidak boleh ada, bagaimana dengan engkau bikin KTP ada foto? Bagaimana dengan engkau bikin surat pernikahan ada foto? Kalau begini, ayat ini harus dilawan atau ada interpretasi yang lain. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Orang reform biasanya tidak mau ada rupa apapun khususnya untuk Tuhan. Sehingga di Westminster Confession itu tidak mengizinkan atau tidak menyetujui kalau orang Kristen reform mempunyai rupa-rupa. Tetapi hal ini sangat sulit pada waktu kita menangani sekolah minggu. Waktu kita memberikan pengertian kepada anak-anak di dalam sekolah minggu, maka selalu kita memberikan gambaran. Dan gambaran itu gambar Yesus masuk, gambar rasul masuk, dan gambar daripada orang-orang suci di dalam perjanjian lama itu semua masuk. Hal semacam demikian, apakah itu melanggar perintah hukum kedua ini? Saudara-saudara, ini menjadi satu perdebatan atau menjadi satu diskusi yang sangat-sangat lama dan sangat-sangat banyak dilakukan oleh orang Kristen. Nah, saudara-saudara, saya berkata setelah saya menyelidiki dan pikir lama sekali, saya memberikan pengertian saya. Saudara boleh terima, boleh tidak terima. Karena di dalam kitab suci Tuhan Allah yang mengatakan tidak boleh bikin apapun yang merupakan yang dicipta di langit dan bumi. Adalah Tuhan Allah yang sendiri memerintahkan, engkau bikinlah 2 malaikat lalu taruh di atas peti perjanjian. Ada tidak? Kalau demikian, arti ini pasti bukan mutlak. Tuhan yang mengatakan bikinlah 2 kerubium lalu dengan emas taruh di atas perjanjian yang sayapnya sambung dengan sayap, dan 2 yang berdiri di atas seolah penjaga daripada kesucian, keadilan dari penghakiman Tuhan kepada seluruh dunia yang diwakili oleh kedua tablet Taurat di situ. Berarti kalau Tuhan bilang tidak boleh, kenapa Tuhan sendiri memerintahkan boleh? Bukan saja demikian, di dalam bait Allah ada tirai yang besar sekali memisahkan tempat suci dan tempat maha suci. Di dalam tempat maha suci cuma satu hal yang ada, yaitu peti perjanjian. Di dalam tempat suci ada 3 hal, yaitu kaki diam, lalu ada meja roti, dan ada juga tempat altar untuk memberikan doa kepada Tuhan. Dan ketiga hal itu, tempat kemenyan, tempat roti, dan tempat lampu, mewakili firman Tuhan dan pencerahan dari Roh Kudus dan makanan yang kita terima, lalu kita bersyukur dan berbakti kepada Dia melalui doa. Jadi hidup baca kitab suci, berdoa, dan dipimpin oleh Roh Kudus, dilambangkan di dalam tempat suci itu. Di dalam tempat maha suci tidak ada yang lain kecuali 1 peti perjanjian. Dan peti perjanjian di atasnya ada 2 malaikat yang dibikin dari emas. Dan pemisah daripada tempat suci dan tempat maha suci ada tirai yang besar. Dan tirai besar itu Tuhan mengatakan, bisiklah kedua malaikat di atas. Sehingga Tuhan mengizinkan yang dicipta di surga boleh dibikin menjadi sesuatu yang serupa dengan itu. Sehingga kalimat pertama, jangan bikin patung, dan kalimat kedua, jangan beribadah kepada Dia. Di sini ada titik berat dan titik ringannya. Ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Saya sendiri pegang kalau yang pertama itu bukan berarti mutlak tidak boleh ada yang menyerupai. Sehingga akhirnya orang Kristen, kita tidak berbeda dari orang lain. Kita bikin foto, kita bikin album, dan kita mengingat orang yang sudah mati, yang masih hidup, yang kita kenal, yang kita cintai,
Itu dengan foto-foto yang kita kumpulkan koleksi sebagai sesuatu bukti, sebagai sesuatu tanda, sebagai satu simbol, sebagai satu ingatan bagi kita mengasihi. Sehingga ini adalah diambil daripada Tuhan memperbolehkan orang itu membuat patung daripada kerubin, sehingga ini tidak mudah. Tetapi kalimat kedua ini yang penting, yaitu jangan kamu beribadah kepadanya dan menyembah dia. Nah, ini ada titik berat daripada ayat dan perintah kedua ini. No worship to others, only worship God. Hanya bersembah sujud kepada Allah, hanya beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta. Ini menjadi tugas kita. Tapi tidak ada penyembahan, tidak boleh menyembah, tidak boleh berbakti, tidak boleh beribadah di luar Tuhan Allah. Dan engkau jangan membuat patung-patung, jangan membuat sesuatu yang menyerupai sesuatu ciptaan menjadi objek ibadah engkau. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena Allah tidak mungkin, tidak mau, dan tidak memperbolehkan kemuliaan dia dicuri oleh objek yang lain. Dengar kalimat ini. Allah itu adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu adalah Allah yang tidak mengizinkan yang palsu merebut kemuliaan yang asli. Yang dicipta merebut kemuliaan Sang Pencipta. Yang relatif mendapatkan sesuatu yang mutlak sehingga mengganti, mewakili, atau akhirnya dia merebutkan kemuliaan. I will never give my glory to the false god. Allah berkata, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada Allah yang palsu. Saudara-saudara, sama seperti seorang wanita berkata, aku tidak mau suamiku tidur sama perempuan yang lain. Itu cemburu yang suci, dan itu satu dalil yang menjaga kelestarian daripada umat manusia di dalam kesehatan dan di dalam jalur yang benar. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang cemburu. Allah mengatakan engkau tidak boleh membuat patung, dan engkau tidak boleh beribadah kepada dia. Membuat patung untuk diibadahkan, membuat patung untuk disembah sujud, itu terlarang. Membuat seni, membuat sesuatu untuk ingatan dan bukan untuk diibadahkan, bukan untuk disembah sujud, itu tidak mutlak. Saudara-saudara, maka dalam hal ini kita mengerti dengan prinsip secara demikian. Allah mengatakan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada ilah-ilah yang palsu. Saudara-saudara, sebab itu sesuatu benda yang sudah pernah diibadahkan oleh orang yang menganggap dia objek ibadah, apakah caranya dan bagaimanakah tanggapan kita? Apakah kita menghancurkan, atau kita mengasingkan, atau kita tidak lagi, kita stop mengibadahkan, hanya taruh dia sebagai satu benda yang kita ingat sejarah pernah ada hal ini. Sekarang saya tanya, kalau saya menemukan satu batu yang diukir menjadi dewa, dan batu itu ternyata sudah 4.000 tahun, dan batu itu adalah dewa zaman Abraham, disembah sujud oleh orang-orang yang sekitar Abraham. Mereka menyembah dewa seperti itu. Sekarang kalau saya menemukan penggalian dewa seperti itu, saya hancurkan, saya bakar, atau saya taruh di museum, suruh orang Kristen lihat, ini loh dewa yang pernah disembah sujud oleh orang zaman Abraham. Yang mana lebih baik? Hah? Dibakar, dibuang, atau disimpan? Disimpan. Nah, saudara-saudara, maka pada waktu engkau melihat zaman Abraham, lalu ada foto di dalam buku mengenai dewa zaman itu berarti sesuatu yang pernah disembah sujud, tapi akhirnya tidak dirusak, tidak dibakar, tidak dibuang, disimpan menjadi pelajaran. Kalau demikian, apakah orang yang menyimpan dewa yang pernah disembah sujud oleh orang lain, dia berdosa? Di sini saya katakan lagi, yang penting motivasi. Jangan kira yang berbentuk patung baru patung. Karena idola berhala bisa berbentuk bukan patung. Engkau mencintai istrimu lebih dari mencintai Tuhan, istrimu itu dewa. Istrimu itu adalah merebut kemuliaan. Istrimu yang membuat Tuhan cemburu kepada kamu.
Itu sebab Yesus berkata, jikalau ada orang mencintai suaminya, mencintai istrinya, mencintai saudaranya lebih daripada mencintai aku, dia tidak layak menjadi muridku. Saudara-saudara, kalimat ini sangat keras. Karena menjadi murid Tuhan harus menyangkal diri, memikul salib. Sehingga di sini semua yang berupaya atau bersifat mengidolakan sesuatu, menempatkan dia lebih tinggi daripada tempat Tuhan, itu telah menimbulkan kemarahan Allah yang cemburu, dan itu telah menjadi dosa yang melanggar perintah yang kedua ini. Sehingga sin, idols, and unseen idols, the visible object of worship and the invisible object of worship, both are idols in the sight of God. Idola yang kelihatan dan idola yang tidak kelihatan, patung pahatan dan objek penyembahan secara rohani, itu semua di hadapan Tuhan membangkitkan kemarahan Allah yang cemburu itu. Itu yang menjadi artinya. Jadi bukan sesuatu benda atau sesuatu rupa yang kelihatan yang menjadi sesuatu tabu di sini. Di sini tekanan insist kepada do not worship them. Tidak boleh menyembah dia, tidak boleh bersujud kepada dia, tidak boleh beribadah kepada hal-hal yang kau idolakan itu. Saudara-saudara, lalu di sini memberikan satu hal yang tidak pernah muncul di dalam bagian-bagian yang lain, yaitu Allah yang memberikan hukum adalah Allah yang sekaligus menjanjikan pahala dan hukuman. Bagi mereka yang membenci aku akan menuntut dosanya dari bapak sampai anak, sampai cucu, sampai 3 atau 4 generasi. Nah, ini adalah satu ayat yang penting untuk kita membahas apa itu dosa keturunan. Apakah ada papa yang salah, anak yang tanggung? Di dalam ayat yang lain, khususnya di dalam buku Nabi Yeskiel, dikatakan aku tidak akan menaruh hukuman bagi papa kepada anak, dan aku tidak akan menaruh hukuman bagi anak kepada papa. Jadi itu tidak ada hubungan satu generasi dengan generasi yang lain. Tetapi di sini dikatakan bapak yang tidak cinta aku, yang tidak menjalankan perintahku, yang benci aku akan menuntut dosanya generasi ke generasi sampai 3 atau 4 keturunan. Nah, ini menakutkan ya. Nah, apakah ini akibatnya adalah perlu sesuatu penebusan yang melepaskan diri daripada sesuatu yang diturunkan daripada nenek moyang. Nah, saudara-saudara, ada orang yang khusus membahas ini, lalu mentekankan ini, lalu mereka bikin doktrin-doktrin yang lain yang membuat manusia ketakutan. Dan memang di dalam buku surat Petrus, dia melepaskan kita daripada sesuatu kekosongan yang diturunkan dari nenek moyang. Tapi artinya itu ada waktu kita membahas lebih mendalam lagi. Tetapi saudara-saudara, di sini ada satu bandingan, yaitu barang siapa yang mencintai saya dan barang siapa yang membenci saya. Yang mencintai saya, yaitu mereka yang menjalankan perintahku. Yang membenci saya, yaitu mereka yang menghina dan tidak melakukan segala perintah dan amanatku. Sehingga batar kedua ini dibandingkan, Tuhan mengatakan kalimat yang berbeda sekali. Bagi mereka yang mencintai aku, saya akan memberikan kasihku, saya akan memberikan anugerahku untuk beribu-ribu generasi. Nah, saudara-saudara, tapi yang benci aku akan menuntut dosanya sampai anaknya, cucunya 3 atau 4 generasi. Nah, pada waktu bandingan ini kita baca, kita melihat tidak seimbang sama sekali. Maksudnya yang benci saya tuntut 4 generasi. Yang cinta saya berkati 1000 generasi. Kalau begini, sekarang mau tanya, kenapa keadilan, hukuman sama cinta kasih, kemurahan itu beda? Kedua, apa artinya 3-4 generasi? Apa artinya 1000 generasi? Terjemahan Indonesia di sini beribu-ribu orang. Di terjemahan lain beribu-ribu generasi.
Siapa bawa buku Inggris? Coba dibaca ayat ini. Pasal 20 ayat yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah aku. Itu beribu-ribu orang atau beribu-ribu generasi? Generasi kan? Thousand generations. Tidak ada satu orang berhak memasukkan pengertian dia subjektif untuk merubah Alkitab. Maka saya harus kasih tahu, ini terjemahan lain sama terjemahan lain. I will bless them, have my grace on them for 1,000 generations. 1000 generasi. Lalu artinya apa? Kalau satu generasi orang Yahudi adalah 30 sampai 40 tahun. 1000 per generasi berarti 40.000 tahun. Betul tidak? Kalau 1000 kali 40 berapa? 1000 kali 40 berapa? 40.000. Sekarang saya tanya, Adam sampai sekarang ada 40.000 enggak? Enggak ada kan? Kalau demikian, apa artinya 1000 generasi? Kalau 1000 generasi berarti puluhan ribu tahun. Cuma satu arti kiasan atau arti sesungguhnya? Apakah ini berarti Tuhan akan memberkati bagi orang yang cinta dia untuk selamanya? Atau berarti betul-betul anaknya, turunnya, cucunya, cicitnya, buyutnya, buyut, cicit, buyut, sampai 1000 generasi terberkati? Apa artinya itu? Saya mengerti ini sebagai sesuatu hukuman yang panjang dibanding dengan hidup kekal yang tidak terbatas. Jadi di sini yang disebut 1000 generasi itu sebenarnya artinya adalah hidup kekal. Jadi orang yang cinta aku, menerima perintahku, aku akan memberikan hidup kekal kepada dia. Dia di dalam hidup dia sendiri akan nikmati beribu-ribu generasi tidak berhenti. Dia akan mendapatkan berkat Tuhan, hidup yang kekal. Itulah yang nanti di dalam perjanjian baru menjadi eternal life. Barang siapa yang menerima anaknya yang tunggal akan dikaruniakan dia, yaitu hidup kekal, bukan binasa. Jangan binasa, mereka memperoleh hidup yang kekal. Kalau demikian, orang ini taat kepada perintah Tuhan, dia mendapatkan hidup yang kekal. Bagaimana dengan yang tidak taat dan benci kepada Tuhan? Anak keturunannya mendapatkan juga kecelakaan seperti itu. Nah, saudara-saudara, kecelakaan itu bisa turun kepada generasi kedua, ketiga, keempat, bisa. Sama seperti anugerah bisa turun kepada generasi kedua, ketiga, keempat, sama bisa. Yaitu melalui apa? Bukan melalui sesuatu tindakan Allah sendiri menjatuhkan hukuman, tapi Tuhan menuntut, berarti Tuhan membiarkan segala sesuatu kejahatan kamu mungkin menjadi sesuatu yang ada pada anakmu. Dan bagi saya pengertiannya, melalui teladan yang jelek engkau mempengaruhi anakmu. Saudara-saudara, papa mama yang jujur, kebanyakan anaknya baik. Meskipun papa mama itu tidak pintar, bukan edukator, tidak pernah sekolah di luar negeri, mereka itu jujur, mereka itu susah, mereka itu betul-betul tanggung berat, mereka bertanggung jawab, akhirnya menggerakkan anaknya. Dan anak melihat papa mama yang jujur, kerja berat, meskipun miskin, mereka tidak minggat, mereka tidak benci, mereka tidak tuntut, mereka tahu situasi keluarga memang begini, lalu mereka menjadi baik. Saya baru ketemu dengan seorang yang pernah datang ke Indonesia, pernah saksi di sini, dan pendeta ini begitu baik sehingga selama 30 tahun dia tidak menjadi pendeta di satu gereja, hanya menjadi seorang penulis buku yang kalau bukunya itu sudah terjual baru dapat uang sedikit, jadi tidak bisa hidup. Akhirnya dia jual satu rumah dari orang tuanya untuk membiayakan hidup dia. Lalu saya tanya, uang itu sudah dijual, rumah itu bisa berapa tahun saya yang kepake? Dia bilang ternyata sudah jadi duit, cepat habis. Sebelum jadi duit, rumah utuh. Sudah jadi duit, berapa tahun sudah habis. Dan bagaimana? Akhirnya anaknya sekolahnya baik sekali, dapat beasiswa.
Baik beasiswa umpama 1 bulan itu dapat berapa ratus dolar atau 1.000 dolar. Dia pakainya hebat sekali. Pakainya cuma makan roti, kasih sedikit akan bahan termakan. Tidak lagi beli 6 tahun sekolah di itu sekolah. Tidak pernah masuk ke dalam kantin 1 kali. Lalu uang beasiswa itu menghidupkan papa mamanya. Papanya hamba Tuhan yang begitu pintar sudah tulis tafsiran daripada Mazmur 8 jilid lebih 3.000 halaman. Tapi uang ongkos hidup tidak ada. Dan anak itu lihat papa begitu jujur, begitu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka sekarang tetap menjadi anak yang baik. Jadi saudara-saudara, jangan kira dengan ngomelmu, ketidakpuasanmu, engkau akan memperbaiki mutu pendidikanmu. Itu tidak mungkin. Dengan kejujuran, dengan teladan, dengan sabar, dengan tekun, engkau melayani, itu menjadi bahan pendidikan yang paling baik bagi anakmu. Jadi generasi bergenerasi diberkati oleh orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Tapi orang yang licik, orang yang suka bohong, orang yang tidak jujur, orang yang nakal, itu tidak usah didik apa-apa, tidak usah ngomong. Langsung anaknya ikut teladan dia menjadi jahat, menjadi penipu. Dan bergenerasi-generasi akan dibiarkan Tuhan seperti itu. Ini artinya. Terakhir, kita akan memikirkan mungkin minggu depan. Kalau seorang yang jahat, tidak taat kepada Tuhan, seharusnya dapat hukuman beberapa generasi. Lalu waktu dia bertobat, dia dapat anugerah 1.000 generasi. Tapi 1.000 generasi kedua melawan Tuhan, mendapat 4 generasi kutukan lagi. Itu apa? Bagaimana caranya mengalih? Minggu depan saya akan memimpin pengertian ini di dalam khotbah yang akan datang. Saudara-saudara, dasarnya kita mengetahui Tuhan cinta kita. Dan dengan cinta yang ada cemburunya, Tuhan mau kita juga cinta Dia. Tidak mencinta Tuhan, engkau tidak cabang, tidak ada berhala yang merebut hatimu yang setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena engkau demikian mencintai kami. Dan engkau telah memberikan janji, memberikan berkat, memberikan firman kepada kami. Dan di dalam janji Tuhan juga mengatakan, Tuhan menuntut kami mencintai Tuhan sebagaimana Tuhan mencintai kami. Sehingga kami tidak menimbulkan dan tidak membangkitkan kemarahan Tuhan berdasarkan cemburu Tuhan yang suci itu. Beri kekuatan kepada kami untuk membuang segala berhala, segala sesuatu yang merebut kemuliaan Tuhan di hidup kami. Kami akan sampaikan, kami pakukan di atas kayu salib. Dan kami minta Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.